Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai standarisasi jaringan komputer. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Monika Destria Fajriana dengan NIM akhir 070 dari jurusan Teknik Informatika Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2021B. Yang pertama yaitu ada pengertian standarisasi jaringan. Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita membuat kabelan atau crimping UTP. Dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi yaitu TIA atau EIA 568A dan TIA atau EIA 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabelan, karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabelan sudah pasti tidak bisa digunakan. Yang kedua yaitu ada macam-macam standarisasi jaringan. Yang pertama yaitu ada ISO. ISO merupakan International Organization for Standardization, yaitu sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk menetapkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industrial dan komersial seluruh dunia. Yang kedua yaitu ada TIA atau TIA atau TIA yaitu Telecommunication Industry Association, merupakan organisasi yang bekerja sama dengan Electronical Industry Association. Mereka bekerja sama di bidang industri pengkabelan. TIA dikenal bagus untuk mengembangkan standarisasi pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi pemasangan kabel yang tersusun rapi. Selanjutnya ada IEEE. IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers merupakan organisasi internasional yang bertujuan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. IEEE mencakup pengembangan di bidang telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, elektrik, dan antariksa. Contoh di bidang jaringan komputer yaitu IEEE 82.3 yang digunakan untuk Ethernet melewati akses LAN. IEEE 802.11 yang digunakan untuk wireless dengan akses LAN atau Wi-Fi. IEEE 802.16 digunakan untuk wireless tetapi dengan akses WAN atau WiMAX. Yang keempat yaitu ada ITU atau International Telecommunication Union atau ITU. ITU merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah telekomunikasi internasional. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa menugaskan ITUR atau International Telecommunication Union Radio Communication Sector untuk mengatur penggunaan frekuensi radio secara global. Tujuannya untuk memudahkan hubungan-hubungan perdamaian, kerjasama internasional antar bangsa-bangsa, dan pembangunan ekonomi dan sosial dengan menggunakan jasa telekomunikasi. Yang kelima ada IETF atau Internet Engineering Task Force, merupakan sebuah organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan membuat protokol-protokol standar jaringan internet. IETF merupakan organisasi yang membuat protokol TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Yang ketiga yaitu ada OSI, TCP, and UDP. OSI, TCP, dan UDP. OSI layer adalah standar komunikasi yang dipakai atau diterapkan dalam suatu jaringan komputer. TCP layer adalah standar komunikasi data yang sering digunakan pada internet untuk suatu proses tukar-menukar atau saling mengirim data dari suatu komputer ke komputer lainnya dalam satu jaringan internet. UDP merupakan salah satu tipe protokol yang mempunyai karakteristik tidak berbasis koneksi. Yang keempat yaitu ada perbandingan OSI layer dan TCP layer. Seperti yang ada di gambar ini, OSI layer dengan TCP layer memiliki perbedaan yang cukup banyak. Hal ini disebabkan karena OSI layer dan TCP layer dirancang berbeda walaupun pada dasarnya memiliki kegunaan yang cukup sama. OSI layer memiliki 7 buah layer yaitu Physical layer, Data link layer, Network layer, Transport layer, Session layer, Prestation layer, and Application layer. Sedangkan TCP layer hanya memiliki 4 buah layer, yaitu Network Access layer, Internet layer, Transport layer, dan Application layer yang keempatnya memiliki fungsi atau kegunaan yang berbeda pada tiap layernya.
TCP layer ini merupakan suatu protokol spesifik atau yang bersifat khusus, sedangkan OSI layer merupakan suatu protokol independen atau yang bersifat sendiri. Pada layer teratlas yang digunakan OSI layer adalah application, prestation, dan juga session layer, sedangkan TCP layer pada bagian teratas hanya menggunakan satu layer, yaitu layer application. Selanjutnya yaitu ada cara TCP dan UDP bekerja. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Berikut adalah gambar bagaimana TCP bekerja dan bagaimana UDP bekerja. Cara kerja TCP untuk mengirim data yaitu tahap pertama, TCP memberikan setiap paket data nomor urut dan tanda pengenal yang unik, sehingga penerima dapat mengidentifikasi paket yang diterima dan yang akan datang berikutnya. Setelah paket diterima sesuai dengan nomor urut yang benar, penerima akan mengirimkan pemberitahuan kepada pengirim. Kemudian yang ketiga, sekarang pengirim dapat mengirimkan paket lainnya. Apabila paket hilang atau dikirim dengan urutan yang salah, penerima tidak akan mengirimkan pemberitahuan agar paket data dikirim ulang. Pada TCP, karena data dikirim secara berurutan, maka aliran dapat dikontrol, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Ini juga berarti data yang dikirim melalui TCP lebih mungkin untuk diterima secara penuh. Sisi negatifnya terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak, sehingga butuh waktu yang lebih lama untuk menjalin koneksi dan bertukar data. Kemudian yang ini bagaimana UDP bekerja? Sedangkan UDP menyelesaikan pekerjaan yang sama tanpa membutuhkan tanda pengenal atau nomor urut. UDP mengirimkan data dalam aliran dan hanya memeriksa jumlah untuk memastikan bahwa data diterima tanpa kerusakan. UDP hampir tidak mengoreksi kesalahan pengirim dan tidak peduli apabila paket hilang. Hal ini membuat UDP rentan terhadap kesalahan, namun positifnya UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Lalu, apakah UDP aman? Hal yang hampir tidak mungkin untuk mengatur firewall agar menerima beberapa komunikasi UDP dan memblokir lainnya. Meski lebih mudah mengamankan TCP VPN, namun koneksi UDP tidak pula sepenuhnya beresiko. Kalian dapat menggunakan proxy untuk aplikasi tertentu atau membuat terowongan koneksi antar pengguna jarak jauh dengan jaringan dalam perusahaan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.